Kita baru tahu ketika udah jadi gede, bukan ketika masih ada. Karena permainan orang dalam, permainan cantik men. Pemerintah tuh pemerintah tuh cakep lah cara-cara main. Apa ya, ibaratnya masalah era APBN dimainin, masalah apa dimainin. Kalau misalnya kita belum coba, mungkin kita nggak tahu hasilnya gitu loh. Mungkin kan kayak belum coba ya. Orang mati lu cobain. Daripada hak orang diambil kan lebih parah gitu cuy. Iya. Nggak, menurut lu setuju nggak sih kayak koruptor coba aja 1-2 orang mati koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Wisnu di channel Down to Earth ID. Jadi kita memasuki sesi terakhir, sesi tanya jawab. Sesi yang dimana ini akan selalu booming sampai kapanpun Indonesia, men. Iya, betul. Q&A. Aduh. Q&A kakak. Ini agak berat sih, brother and sister. Jadi memang kebetulan sekali si Wisnu ini adalah jurusan perhukuman duniawi, dan gue manajemen perduniawi. Jadi ya gue tidak bisa memberikan opini ya, karena mungkin kalau misalnya kalian yang suka melihat subjek daripada opini, kalian bakal lihat gue manajemen nggak ada ranah gue buat berbicara tentang hal yang akan kita bahas, yaitu adalah korupsi. Oh tidak. Tapi sebelumnya kalian komentar di bawah ini. Kalau misalnya kalian dengar korupsi, apa sih yang terbenak dari otak-otak kalian ya? Nah, jadi kita mau bahas tentang korupsi. Kita mulai dari di tahun 2020 kita dikagetkan oleh Jiwasraya. Iya, itu adalah milik pemerintah bukan sih? Milik pemerintah. Correct me if I'm wrong ya, gue lupa. Tolong di komen. Dan ya mungkin kayak kenapa sih ya kayak selalu bergulir gitu men? Kenapa? Bahkan selalu ada. Iya, kenapa selalu ada gitu? Menurut gue tuh seperti ini. Sebenarnya budaya sih. Budaya. Lebih ke arah budaya korupsi. Menurut gue korupsi itu kenapa dibilang berbudaya? Karena memang korupsi itu berbanding lurus sama apa yang diyakini sama masyarakat kita gitu. Misalnya kayak dari zaman kapan sih ada korupsi? Baru ada term korupsi itu kan ketika runtuhnya Orde baru ketika reformasi baru kita teriak korupsi. Karena memang pada dasarnya dulu kalau di Indonesia yang namanya titip-titipan, yang namanya nepotisme, yang namanya kenalan orang dalam, jual orang dalam, itu tuh udah banyak. Tapi masyarakat itu tidak menganggap itu korupsi. Itu menganggapnya channel. Itu menganggapnya kayak ya udah cara untuk dapat ke A, B, C, D. Menurut gue sih budaya korupsi itu memang ada sejak zaman Soeharno juga udah ada, cuma baru diekspos sekarang. Kenapa? Karena kita baru punya suara dan baru punya pengetahuan gitu. Dimana kayak, oh ya gue baru tahu ternyata itu salah loh, nginep duit itu ternyata salah gitu. Atau oh gue baru tahu ternyata harusnya sebagai pejabat nggak boleh A, B, C, D gitu. Ternyata baru tahu gitu sih. Gue sih sebenarnya ada kelucuan ya. Ini gue ngelihat berita 2020 ICW prediksi jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK turun. Tapi ada berita selanjutnya, KPK selidiki 20 praktik korupsi di awal 2020. Ada kasus besar bernilai triliun. Terus ada juga gini, tahun 2020 koruptor diperkirakan merajalela. KPK tidak sekarang dulu. Itu menurutnya gimana? Sebenarnya ini relate sama isu di mana ada yang namanya pelemahan KPK kalau kalian baca. Jadi dibilang bahwa KPK tuh kalau mau geledah harus izin dulu. Nah itu kan lucu banget kan. Atau ada yang namanya pelemahan UU KPK, Quo Vadis, atau mau dibawa kemana si KPK ini. Menurut gue sih dari sisi ranah gue sebenarnya gini sih, isu ini emang udah banyak dibahas dalam bulan semester lalu sih, kayak Desember Januari kemarin. Karena memang lagi aktif-aktifnya RUU pelemahan KPK kan, dan KUHP juga kan. Nah, yang jadi masalah tuh sebenarnya gini, KPK itu sendiri kan dibilang, ada yang bilang gini, ada dua sisi KPK menurut opini publik. Ada yang bilang bahwa KPK dibilang kinerjanya masih kurang baik, dibilang masih kayak KPK sebagai institusi masih kurang mengakomodir dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Tapi dari sisi lain juga dibilang
KPK ini memberantasnya terlalu ini gamblang, nggak pakai rambu-rambu atau dia nggak geledah nih, tapi tidak dengan norma-norma yang ada, nggak pakai hukum peraturan yang ada, dan kayak dia terkesan seenaknya atas nama pembelaan korupsi. Dan terakhir juga ada juga stigma yang ngomong bahwa kayak iya KPK harusnya lebih dikuatin lagi sebagai lembaga independen karena memang tugas pemberantasan korupsi kan seperti itu. Nah, dari beberapa poin di atas sebenarnya gini sih, kenapa korupsi itu masih ada juga dan kenapa makin lama makin parah sebenarnya gini, lebih ke arah gini, kayak lu kalau pernah baca masalah distribusi narkoba itu hampir sama kayak korupsi. Semakin banyak modus baru gitu, semakin banyak cara-cara baru untuk melakukan korupsi. Maksudnya adalah orang itu yang namanya penyelundupan itu, yang namanya kayak tax haven atau pembebasan pajak itu kan masuk korupsi. Tapi orang-orang tuh udah tahu caranya kayak gimana, dan menurut gua dari pelemahan-pelemahan yang ada dan dari statement tadi yang lu bilang banyak korupsi merajalela, sebenarnya itu bukan merajalela di tahun ini aja, tapi emang udah banyak praktek seperti itu, tapi baru diekspos sekarang gitu loh. Kayak kita baru tahu ketika udah jadi gede, bukan ketika masih ada. Karena permainan orang dalam, permainan cantik men. Pemerintah tuh pemerintah tuh cakep lah cara-cara main apa ya, ibaratnya masalah era APBN dimainin, masalah apa dimainin. Menurut gua ya itu adalah sebuah praktik yang tidak aneh gitu loh. Bagi-bagi proyek, bagi-bagi apa itu udah biasa gitu loh. Maksud kalau misalnya kita mau idealis nih, kita mau melawan sistem yang udah ada dalam pemerintah gitu, kita juga mesti ngelihat apakah memang gini, ada dua pilihan ketika kalian masuk ke dalam sebuah sistem. Kalian mau mengikuti sistemnya atau kalian mau melawan arus. Tapi orang-orang yang melawan arus punya tendensi atau punya ibaratnya punya apa namanya ya, tendensi untuk either dilawan balik dengan kekuatan yang lebih keras atau tetap bisa ngelawan dan merubah. Nah, kalian punya nggak tekad seperti itu gitu loh? Karena jujur dari gue sendiri, kalau misalnya pakai pengalaman pribadi ya, gue sih masih nyonggok gitu loh. Karena bukan karena gue nggak mau, bukan karena gue nggak mau gue jujur, tapi ketika gue mau coba untuk jujur susah banget aja, nggak lulus anjir. Bayangin aja lu mau parkir mobil tapi konnya mepet-mepet. Terus gimana, ibaratnya ada tes soal yang menurut gue tidak masuk akal gitu. Bukannya gue karena memang kebijakannya dibuat sedemikian rumit ya. Iya, rumit gitu loh. Seolah-olah memang ya pilihan terakhir adalah nyogok. Nyogok gitu. Bukan gimana ya, maksudnya kayak gimana gitu loh. Ibaratnya lu gak ada pilihan lain, bukannya nggak bisa kita ngurusin sendiri gitu. Ibaratnya gitulah ya. Tapi gimana ya realitanya? Biar lebih cepat ya. Ibaratnya lu punya kerjaan lain gitu atau lu punya apa lain. Gue bukannya mengamini bahwa iya gue korupsi juga. Cuma ibaratnya kita ngeliat aja gitu. Dari yang hal-hal kecil kayak gitu aja kita masih belum bisa nonton dengan baik gitu loh, gimana yang lain gitu. Nah, kalau misalkan menurut lu ya, bagaimana sih nih peran mahasiswa nih biar menciptakan lingkungan yang anti korupsi? Asik, gila. Pertanyaan filosofis. Bagaimana peran mahasiswa? Kalau lu kan realistis banget nih anak-anak hukum kan? Peran mahasiswa sebenarnya gini sih, bukan masalah korupsinya yang jadi masalah tuh ya, menurut gua adalah pribadinya, oknumnya. Kayak banyak kok anjing pejabat Kementerian Agama yang korupsi laporan. Itu 2004-2009. Pas bokap gue lagi jabat tuh cuy. Itu coy, korupsi Al-Quran anjing. Gue istighfar yang berkali-kali gue baca. Penggelapan dana haji. Itu kan berarti bukan agamanya, bukan pendidikannya, bukan rasnya, tapi pribadinya gitu. Itu ya semacam kayak tour and travel, tapi sebenarnya niatnya bagus ya. Cuma kasihan gitu. Anjing. Menurut gue tuh mahasiswa kan masih idealisnya dan muda. Idealisnya masih bisa dibentuk cuy. Kayak kalau gue nggak usah sebut faktanya deh, tapi para anak muda kan udah mulai banyak tuh. Nah, menurut gue bakal setuju sama pernyataan salah satu pejabat negara dulu yang pernah ngomong gini,
idealisme apa ya, kemewahan yang dimiliki anak muda dan mahasiswa itu adalah idealisme. Siapa yang ngomong? Siapa Itu di IG gue cuy, lu lihat ya. Siapa? Gue Itu lupa. ada Kan? Tetap siapa gitu. Iya, siapa lah gitu. Itu benar menurut gue, karena emang yang paling bisa dijaga tuh adalah idealisme gitu. Dan kalau lu bisa ngejaga idealisme lu sendiri dan emang lu bisa lebih mengakomodir bahwa iya gue dari awal nggak mau korupsi, dan lu bisa konsisten akan hal itu, emang itu bagus. Karena pendidikan anti korupsi di mahasiswa sendiri juga beberapa kampus sudah mulai banyak gitu loh. Kayak ada beberapa orang petugas KPK ngomong masalah korupsi di kampus-kampus, atau ada kader anti korupsi atau duta anti korupsi, apalah banyak banget. Atau nanti ada sayembara anti korupsi. Tapi bullshit semua nggak sih, itu nggak ada implementasinya gitu. Emang. Tapi ibaratnya gini loh guys, implementasi apa sih yang mau lo kejar? Gue tanya lo. Enggak, ibaratnya kan banyak nih penyuluhan tentang anti korupsi. Tapi pada faktanya buktinya semakin banyak, bahkan ya dibilang merajalela di tahun 2020. Jadi apa gitu hubungan yang relate-nya ke dunia nyata? Gini deh, sekarang kan gue bakal menjawab pertanyaan lu dan pertanyaan kalau gitu. Gue balikin kalau gitu menurut lo sendiri, lo udah tahu nih, udah banyak penyuluhan, lo udah tahu udah banyak bullshit yang lo bilang itu, dan itu masih dibilang nggak efektif. Terus apa yang mau dilakuin sebenarnya? Harusnya kita harus ngapain? Dibuat kebijakan yang lebih ini lagi, lebih sadis lagi tentang korupsi mungkin. Kebijakan, kita mau ngomongin karena kebijakan. Ya dibilang sekarang banyak koruptor yang kabur kok sampai nggak ada ininya lagi. Nah, kan ini kan kita ngomongin anak muda kan. Kalau masalah kebijakan, mungkin benar kebijakannya perlu diperketat. Kayak kalau kita boleh lihat undang-undang Cina itu ketika lo ada pejabat gantung diri. Iya, ketika ada pejabat dia langsung diukur peti matinya coy. Dia baru mau diangkat langsung diukur peti mati segala macam. Kalau misalnya ada apa-apa lo langsung tembak mati. Nah, masalahnya gini, apakah Indonesia udah siap akan sistem seperti itu? Kalau itu nggak ada yang mau jadi pejabat. Apakah Indonesia pasti tapi gini no, kalau misalkan ada alasan kalau misalkan gue mau jadi pejabat pasti gue bisa korupsi, lebih sadis lagi ya gitu. Tapi menurut gue tuh gini, kenapa undang-undang itu tuh lemah terhadap koruptor? Menurut gue juga kalau kita ngomong implementasi gitu, undang-undang kita emang belum cukup sadis untuk koruptor, cuma untuk disita terus kayak public shaming segala macam. Karena menurut gue Indonesia ketika mau bilang koruptor digantung diri, mereka tuh masih kagak ada semacam apa ya, sisi humanisnya mereka gitu loh, masih belum tega untuk ngelakuin itu. Karena mau nggak mau kita sebagai manusia kan, kalau dari kata dosen gue adalah nggak ada manusia yang berhak untuk membunuh manusia lain atas dasar apapun, karena yang bisa ngebunuh cuma Tuhan. Mungkin mereka berpatokan ke sana, walaupun ada yang merasa bahwa pembunuhan atau eksekusi itu perlu, atau misalnya lebih sadis lagi kayak dimiskinkan segala macam. Iya, tapi bisa. kan ya itu kan jatuhnya ke HAM ya. Bisa jadi. Tapi kan kalau misalnya yang korupsi ini kan ada yang apa? Yang dihukum mati kan ada juga. Ada. Terus apa bedanya gitu dengan lu narkoba? Narkoba kan sebenarnya ya ada sisi itu menegatifkan diri lo, ada sisi negatif orang lain. Tapi kan korupsi ini kan besar-besaran cuy, otomatis kerugiannya lebih sadis banget gitu kan. Iya. Emang kalau dalam hukum itu sendiri kan korupsi itu didefinisikan sebagai extraordinary crime kan, tindak pidana ekonomi yang emang pembuktiannya susah banget, dan emang termasuk salah satu kategori di mana ini tuh merugikan banyak orang gitu. Karena merugikan keuangan negara itu kan dianggap keuangan negara karena kita kan bayar pajak segala macam, dan emang semua pendanaan tuh dikuras habis. Tapi balik lagi, dari dampaknya emang besar gitu loh. Dari dampaknya memang gue nggak bisa bilang bahwa dampak korupsi itu nggak gede banget. Ya. Cuma apa kita ngerasa dirugiin secara langsung? Itu dia pertanyaan. Misalnya gini. Karena gini, problematikanya seperti itu. Pejabat yang korupsi mungkin bisa langsung ngambil uangnya, tapi masyarakat yang dirugikan apakah bisa langsung ngerasa gue dirugikan? Unless ada banjir. Bisa lo bilang gini, ada kerugian nih, kerugian keuangan negara. Tapi apakah masyarakat merasa terdampak langsung atau enggak? Enggak semuanya. Itu dia. Yang kedua, dari sisi kayak gitu aja berarti kan sebenarnya efek jerahnya dari koruptor itu memang nggak bisa langsung dipukul rata, karena ada beberapa yang nggak jerah juga. Iya, nggak bakal jerah juga, mau diapa-apain juga. Mana maling makanya dibilang bakal ditembak kan. Makanya posisi gue di sini adalah
tergantung. Tapi kan kalau misalnya dihukum mati, jangan kan jerah udah mati. Iya. Terus gimana? Maksudnya gini loh, gua nggak bakal bisa bilang bahwa korupsi itu bisa langsung diberantas dengan cara hukum mati gitu. Kita nggak punya jaminan juga di Cina gak ada yang korupsi. Karena tergantung lagi ke sistem atau pribadi masyarakatnya aja. Ibaratnya gini loh, kalau misalnya lu lihat, mungkin gua bakal ngambil contoh di Jepang ya. Orang Jepang nih, kereta Shinkansen telat atau kereta listrik telat, itu si kondekturnya dia minta maaf anjing. Duduk tiap gerbong dia minta maaf ya, gue dapet, dia langsung dapet. Padahal cuma telat tuh 5 menit, 2 menit, 3 menit, bukan 30 menit kayak kereta Indonesia. Beda anjing. Kereta kita kan 30 menit kita nunggu di sana ke depan, kayak iya pak lagi jalan pak gini. Kalau mereka 3 menit, 5 menit minta maaf anjing. Gimana kan gitu loh. Berarti kan emang itu tergantung dari pribadinya masing-masing kan. Mau nggak mau gitu loh. Kita mau bilang iya kita harus mengimplementasikan peraturan lebih keras lagi. Cuma ingat peraturan itu bakal selalu berbentrokan sama masyarakat. Kita juga selalu ya. Juga bakal selalu kayak mungkin apa yang di atas kertas tuh lebih indah daripada apa yang ada di dalam masyarakat. Itu bakal kayak gitu terus karena hukum sama masyarakat tuh bakal kejar-kejaran gitu. Pasti lebih berkembang masyarakat dulu baru dibuat hukumnya karena memang menurut gua hukum itu respon dari masyarakat butuh apa kita buat produknya gitu loh. Karena misalnya kita ngebuat produk hukum tanpa bukan yang dibutuhkan masyarakat, berarti untuk apa kita membuat produk gitu kan. Kita kan sebenarnya kalau kita bikin hukum kan bukan cuma buat kita aja, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia kan. Makanya lebih dilihat kepada lihat implementasi peraturan seperti apa. Memang implementasi di lapangan tidak akan pernah bisa sempurna karena emang yang namanya hukum buatan manusia ya pasti kecuali hukum alam ya. Kecuali hukum karma, hukum alam Tuhan gitu kan. Hukum karma ibaratnya gak bisa lah kita ngomong sesempurnanya sistem gitu. Sebuah sistem pasti ada flaw-nya juga gitu. Lo nggak bisa ngomong sistem peradilan Indonesia jelek, atau lo bisa aja ngomong kayak gitu. Itu hak lo sebagai warga negara kritik. Cuma dari sana nggak bisa juga lu pukul rata bahwa kita nggak punya mekanisme yang pasti buat koruptor karena udah dibikin mekanisme pun masih banyak celahnya. Kayak ibaratnya lu main antivirus, lu nge-hack gitu, tetap aja ada bolong-bolong kan. Salah sistemnya atau salah orangnya? Salah sistemnya bukan. Menurut gue kan pasti tetap bakal ada pembaruan. Iya, tetapi kalau misalnya menurut gue ya, oke kalau misalnya itu mengesampingkan hak asasi manusia ya kalau misalnya yang hukum mati ya. Tetapi kalau misalnya kita belum coba, mungkin kita nggak tahu hasilnya gitu loh. Mungkin kan kayak belum coba. Orang mati lu cobain. Daripada hak orang diambil kan lebih parah gitu cuy. Iya. Nggak, menurut lu setuju nggak sih kayak koruptor coba lagi 1-2 orang mati koruptor daripada dia mengorbankan hak ribuan orang, jutaan orang? Banyak argumentasi dari pakar hukum tuh. Mungkin ada yang setuju nggak? Ada beberapa yang ngomong harus dihukum mati. Ada beberapa yang ngomong kayak diambil aja yang ngomong. Tapi itu sama aja diambil. Itu akan sangat mudah ketika yang dihukum mati itu bukan lu atau bukan keluarga lu. Itu bakal gampang banget. Udah hukum mati aja. Tapi bayangin bokap lu dijebak. Dibilang korupsi, tapi bukan dia yang korupsi. Banyak kan kayak gitu. Banyak anjing nih gituin. Bukan gue yang korupsi, tapi dia kejebak. Terus dia dihukum mati, tapi dia korupsi. Nah, apa lu yakin masih tetap bilang koruptor harus dihukum mati kalau itu bapak lu bukan minta maaf? Astagfirullahaladzim lah, berarti bapak gue sendiri atau gimana? Coba dibalikin deh, konstruksi hukumnya jadi lebih ke arah kalau misalnya itu memang keluarga lu, kalau misalnya emang itu relasi lu, teman-teman lu tiba-tiba dijebak, terus lu teriak-teriak, iya dia nggak korupsi, tapi di atas kertas dia memegang 1M ternyata dibilang terbukti bersalah terus dihukum mati, apa lu bisa ngomong dihukum mati? Iya benar juga sih. Nggak bisa coy. Atau nggak gini aja coy. Berat anjing. Ini buat teman-teman ya, kalian komentar deh. Setuju atau enggak? Kalau dia kan nggak setuju, kalau gue setuju. Kita kan imbang nih. Karena memang kalau gue lihat risi sih, apalagi yang bisa sampai bebas kayak gitu koruptor. Case bapak benjol bapau ini kan juga bebas kan sekarang di sana juga bisa nonton TV anjir. Aneh banget. Tapi menurut gue emang gimana ya? It takes like more than 10 years untuk actually ini ngebahasnya mereka semua gitu loh kan. Sistem loh. Yang jadi susah tuh sistem. Makanya orang bilang tuh kayak kalau lu pengen perbaikin pemerintahan lu ya lu coba dari dalam, jangan cuma kritik gitu.
menurut gue sih seperti itu gitu. Pokoknya pro dan kontra lah. Iya, komentar lah ya pokoknya nih. Mungkin bisa dibuat satu gerakan dukung gasan hukum mati koruptor. Enggak. Memang tapi berat sih, itu pilihan yang rumit, tetapi mungkin kalau misalkan tidak dibuat suatu yang baru akan terus-menerus berlalu seperti itu. Sebenarnya gini sih guys, gue mau cerita, gue pernah punya dosen dan sekarang masih ngajar. Dosen ini pernah jadi hakim. Kasusnya bukan kasus korupsi, tapi dia memvonis hukum mati seorang pencuri itu apa gitu gue lupa. Tapi intinya dia menjatuhkan vonis hukum mati. Dia sampai sekarang menyesal dan dia berhenti jadi hakim karena dia bikin vonis seperti itu gitu. Nah, yang mau gue tekanin di sini adalah seperti ini, nggak gampang loh. Yang namanya sistem peradilan Indonesia atau nggak gampang loh. Sebagai seorang hakim lo memutuskan bahwa si A ini bersalah dan tidak bersalah. Kalian kalau mungkin ada orang bilang kayak iya pengadilan Indonesia kan bisa dibeli, bisa disogok, bisa di ini. Tapi lo ingat kalau misalnya gue boleh mention satu orang yang paling gue senang dalam sistem peradilan Indonesia itu namanya Arti Jual Kostar. Bapak Arti Jual Kostar ini ketika dalam menjatuhkan vonis hukuman, setiap koruptor yang meminta pengajuan kembali atau remisi atau pengurangan hukuman, dia selalu nambah vonisnya jadi 2 tahun atau lebih. Bisa gini, lo koruptor, atau gue koruptor deh gue koruptor, gue minta untuk pembebasan gue dengan bukti baru gitu, atau gue minta peninjauan kembali, atau gue minta banding ke, ternyata salah satu hakimnya tuh Bapak Arti Jual Kostar, diberatin coy. Hukuman gue langsung ditambah lagi, jedeng, tambah lagi. Jadi setiap dia naik ditambah. Itu loh, salah satu penegak hukum atau salah satu bukan penegak hukum sih, salah satu hakim yang bersih dan masih menjabat dan karena masih hidup orangnya. Kalau bisa dicari aja di Google. Itu apa ya? Ternyata nggak semuanya tuh seperti itu gitu loh. Dan nggak segampang itu seorang hakim tuh menjatuhkan vonis hukuman gitu loh. Jangan ini, karena menurut gua hati nurani juga sih ketika lo menjatuhkan vonis gitu loh. Nggak gampang menjatuhin vonis orang mati itu kayak. Iya benar. Kayak lo mesti mikir berulang kali. Tapi gitu. gini no, maksud gua. Iya nggak sih? Kalau misalkan oke lah kalau misalnya nggak hukuman mati gitu ya. Tapi lu ngebiarin orang jahat, orang yang mengambil hak lu bahkan ribuan orang gitu diambil haknya. Itu gimana langkahnya? Sedangkan mereka akan hidup kalau misalkan oke lah kalau jerah gitu kan. Kalau misalkan enggak akan terus balas dendam, bahkan bisa lebih parah lagi. Itu gimana? Jadi lebih ke arah kayak dari kerugian yang dia dapat, apakah memang cara yang paling baik itu dimiskinin atau dibunuh, divonis mati. Menurut gue tuh gini ya, dengan dia dihukum mati, apakah kalau dari gue lihat sisinya gini ya, mungkin sisi pengadilan nanti deh. Intinya gini, dari sisi pengadilan Indonesia, apakah ketika kita menjatuhkan vonis hukuman, ngomongnya itu hukum mati, apakah bisa lebih banyak apanya mudorotnya, kerugiannya, lebih banyak keuntungannya? Kalau misalnya kita ngomong vonis mati nih, apakah dengan vonis mati kerugiannya bisa diminimalisir? Enggak juga. Bisa nggak? Misalnya gue hukum mati koruptor nih, meninggal, mati, terus udah gitu mau diapain? Iya sih. Hartanya, apakah hartanya tetap disita atau diapain? Apakah nanti negara ngasih ganti rugi? Nggak tahu. Gue kurang tahu sistem peradilan untuk korupsi gimana. Cuman dari sisi gue, dari cara memiskinkan koruptor itu sendiri udah lumayan bagus ya? Lumayan bagus sih, masih lumayan gitu. Gue nggak bilang bagus atau enggak gitu. Cuma menurut gue udah lumayan mengangkat isu gimana caranya dia ngembalikin duit yang kurang gitu loh. Kayak kan yang dipermasalahin kan duitnya kan, duit yang berputar ini kan yang jadi masalah. Kalau misalnya dia bisa ibaratnya mengembalikan uangnya dengan benar dan pasti, ya berarti kan bisa direstitusi atau dikembalikan lagi gitu loh. Makanya gue lebih mempertimbangkan kenapa tidak dibunuh, karena duitnya itu kan masih muter gitu loh. Itu gimana cara kita meyakinkan bahwa dia duitnya balik lagi? Kan kerugiannya kan kerugian keuangan gitu loh.
Oke deh, kalau misalkan ini nih closing statement nih, saran lu deh buat apa misalkan ya kayak anak-anak muda jangan sampai kayak terjerumus atau gimana. Gue pernah baca satu esai, itu punya temen gue. Pokoknya intinya tuh gini, semua berawal dari yang instan. Ketika lu pengen minta, ketika lu pengen naik cepat, ketika lu pengen ketika lu pengen kayanya cepet tanpa proses, pokoknya semua yang tanpa proses tuh menurut gua adalah semua yang mustahil kecuali dapat mukjizat atau lu dapat warisan. Itu doang. Menurut gua tuh ketika lu punya mindset lu pengen kaya dengan cara cepet dan lu malah bikin itu jadi korupsi, menurut gua itu bakal jadi salah satu bumerang gitu sih. Benar. Karena menurut gua orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang menurut gua pengennya shortcut dan instan gitu. Jangan pernah lu merasa bahwa semua yang instan tuh lebih enak didapetin, karena menurut gue ya di pandangan gue semakin cepat lu dapetnya semakin cepat habisnya gitu loh menurut gue ya. Makanya kenapa channel-channel kayak gue nih Don't Worry tadi channel yang mempunyai proses panjang men, tapi someday bakal lebih enak lagi. Nah tadi gue mau masukin nih tentang saran juga nih. Ya pertama sih kayak dari segala basic sih agama sih. Menurut gue kayak koruptor yang dia bahkan kayak menteri agama pun bisa korupsi. Padahal menteri agama loh ya. Menteri itu kan semacam perwakilan kan sebenarnya. Bahkan ya kaki tangannya presiden bahkan. Tapi korupsi. Iya. Jadi tidak menjamin gitu. Kalau misalkan menurut gue setiap orang ya walaupun formalitasnya adalah menteri agama, dia pun koruptor juga. Tapi ya buat anak-anak muda ini yang istilahnya bisa terdidik lah di usia muda, karena kalau kita lihat yang korupsi ini orang-orang tua gitu kan. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya. Orang yang masih di zaman dahulu yang tidak mempunyai keenakan gitu cuy. Jadi baru ngeliat duit kaget. Ya kalau menurut gue saran dari gue sih kerja kerasnya kayak nikmati aja prosesnya. Betul. Indah cuy. Lagian kayak sederhana kayak Don't Worry tadi. Nah, simple aja. Promosi terus. Oke deh, thank you banget nih Wisnu nih. Ya, thank you ya. Banyak banget di part gue. Mendengarkan. Iya, lo ocehan idealisme. Ya, brother and sister, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video. Ya. Thank you banget nih. Dia besok masih ngampus lagi. Iya, jadi mungkin sampai sini dulu. Ya kalau ada apa-apa tolong dikontak by DM, ya serahlah gitu loh. Jadi kalau misalkan buat kalian ya bisa request juga nih misalkan dari kampus-kampus mana, terus mau bahas tentang apa. Iya. Pokoknya banyak banget pembahasan yang bisa kita gali karena di sini tuh kita lebih membuka wawasan men. Kita lebih membuka open minded ya, nggak sekedar cuman cinta-cintaan bucin. Janganlah ya, itu masih sayang banget ya di usia muda lo dihabiskan dengan hal-hal yang menyanyiakan waktu lo. Bucin boleh tapi jangan bego. Itu intinya. Jadi semua pembicaraan kita adalah intinya seperti itu. Bucin boleh tapi tidak bego. Tapi jangan bego. Iya, jadi kesimpulan dari korupsi Omnibus Law. Iya. Kesimpulan tuh gitu. Gue juga bucin, tapi jangan bego. Oke deh, thank you banget. Sukses terus buat Wisnu, sukses buat netizen yang nonton. Thank you. Thank you, bro. Sip. Ya, mantap.